Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marhama, CGP Angkatan 10, kelas 10.102, Kabupaten Sidendreng Rapang, dan saya bertugas di UPT SMP Negeri 2 Telulimpoy. Berikut ini demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Mari kita mengingat kembali tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi, yakni yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kasus yang pertama, sebagai wali kelas, saya mendapatkan laporan dari guru piket tentang salah satu murid saya, yakni Reginata, yang menggunakan sendal ke sekolah. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan langkah-langkah restitusi. Regi, Ibu lihat kamu pakai sandal hari ini. Iya Bu, maaf saya pakai sandal ke sekolah. Nah, bagaimana perasaanmu pakai sandal sementara teman-teman yang lain tidak pakai sandal atau sepatu teman-teman? Agak Bu merasa beda sendiri. Kamu nyaman pakai sandal itu? Tentu tidak Bu, kecuali saat pergi sholat. Lantas, kenapa kamu pakai sandalnya? Tadi saya terlambat datang ke sekolah Bu, sampai tidak sadar menggunakan sandal ke sekolah. Sekarang, Ibu mau bertanya, kira-kira kesalahan apa yang Regi lakukan hari ini? Tidak disiplin Bu, tidak menggunakan seragam dengan lengkap. Ya. Nah, mungkin jika Ibu seperti kamu terburu-buru, kemudian terlambat datang ke sekolah, bisa saja Ibu juga seperti kamu tidak menggunakan seragam lengkap. Bahkan Ibu bisa jadi nanti pakai sendal sebelah. Ibu bisa aja. Insya Allah saya akan lebih disiplin Bu. Apa yang Regi lakukan hari ini, apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah yang Regi pahami? Tentu tidak Bu, sebagai seorang pelajar kita sebaiknya menggunakan seragam dengan lengkap. Nah, kira-kira apa yang Regi lakukan hari ini, apa keyakinan apa yang dilanggar? Saya tidak disiplin Bu, saya juga tidak menghargai waktu sehingga datang ke sekolah terburu-buru. Kira-kira Regi mau memperbaiki kesalahan tidak? Iya Bu, saya akan berusaha untuk bangun lebih cepat dan sehingga tidak datang terburu-buru ke sekolah. Jadi pakai sandalnya, tidak pakai sandal sudah ya, pakai sepatu. Nah, mulai kapan Regi akan menjalani keyakinan itu? Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kapan? Insya Allah saya akan mulai besok untuk tidak melanggar aturan. Ya. Mulai besok? Oke. Nah, apa-apa. Terima kasih Regi ya. Ibu tahu Regi itu anak yang disiplin, terus anak yang rajin ya. Insya Allah tidak diulang lagi kesalahannya hari ini kan? Kasus kedua, sebagai ketua kelompok, Imma memarahi Aryani teman kelompoknya yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Adapun skenario dalam menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi, yaitu sebagai berikut. Ima, Ibu lihat tadi kok marah-marah di kelas. Ada apa? Ya Bu, adanya tidak mengerjakan tugas yang sudah saya bagikan. Kamu marahi Aryani di depan teman-teman sekelompokmu? Ya Bu, karena dia kita acuh. Apakah sebelumnya kau sudah membagi tugas pada masing-masing teman kelompokmu? Ya Bu, kita dari awal sudah sepakat untuk mengerjakan tugas kita masing-masing, tapi dia tetap kita acuh. Oke, Ibu paham sebagai ketua kelompok, kamu pasti mau tugas kamu selesai dengan baik, terus tepat waktu juga. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira
membentak orang di depan orang banyak, apakah itu baik? Tidak, Bu. Saya tadi terbawa emosi, jadi suara saya semakin besar. Kira-kira kalau kamu marah-marah seperti itu, apakah tugasmu akan selesai? Tidak, Bu. Ya. Nah, tadi sebelum saya bicara sama kamu, saya sudah bicara sama Aryani. Sepertinya dia kesulitan mengerjakan tugas yang bagiannya. Nah, karena kamu, apalagi dia tadi kamu sudah marah-marah, jadi mungkin dia tambah sulit untuk mengerjakannya. Dia tidak bilang apa-apa sama saya, Bu. Saya juga tidak tahu kondisinya sekarang. Oke. Nah, sekarang kan Ima sudah tahu kondisinya Aryani seperti apa. Nah, kira-kira Ima tahu tidak kira-kira kelas apa yang Ima langgar sekarang ini? Iya, Bu, saya tidak bekerja sama dengan baik. Saya juga tidak mengakui teman saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Ya, Ima itu anak yang hebat. Ibu tahu Ima anak yang hebat. Nah, Ima ditunjuk sebagai ketua kelompok, berarti Ima sudah dipercaya untuk bisa membimbing teman sekelompoknya supaya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu bertanya sama Ima, apa yang Ima lakukan? Apa yang akan Ima lakukan supaya keadaannya membaik? Aryani juga bisa mengerjakan tugasnya, terus kamu hubunganmu sama Aryani juga sudah membaik. Apa yang Ima akan lakukan? Saya akan mengajak Aryani berbicara tentang tugas yang belum Aryani pahami, Bu, dan bekerja sama dengan teman-teman kelompok lainnya agar tugasnya cepat selesai dan tepat waktu. Wah, memang anak yang baik, anak yang hebat, tidak salah ditunjuk sebagai ketua kelompok. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reginata dari kelas 91. Saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu tentang pelanggaran yang saya lakukan. Mungkin saya akan tambah malu jika ditegur di depan umum. Saya juga merasa Ibu memperhatikan saya. Saya akan berusaha untuk tetap disiplin dan menghargai waktu ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari kelas 91. Saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Ibu tentang sikap saya terhadap teman saya. Saya juga merasa tidak enak setelah memarahi Aryani. Tetapi saya malu untuk mengakui kesalahan yang saya lakukan. Ternyata setelah saya memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.